Jadi kita belajar kelompok di rumah siapa nih? Aku sih terserah mau di rumah siapa. Bagiku dimanapun sama saja. Di rumahku juga boleh. Toh sama-sama belajar. Terserah, kata Via. Aku tersenyum. Rupanya Via pun berpikiran sama sepertiku. Rumah siapa saja asal ada makanannya. Celetuku. Lagian mana asik sih belajar kelompok tanpa cemilan? Ya enggak? Setuju, seru Via. Tapi jangan di rumah Siska ya. Tambah Via buru-buru. Kenapa memangnya? Tanya Kiki. Kamu kayak nggak tahu saja. Memang nggak tahu kok. Kenapa sih? Memangnya kalau di rumah Siska habis ngemil-ngemil kita harus bayar ya? Tanya Kiki lagi. Rumah Siska kan nomor 13. Serem. Jawab Via sambil bergidik. Siska yang namanya disebut-sebut hanya tersenyum kecut. Dan memang bukan salahnya dia tinggal di nomor 13. Aku diam saja dan dalam hal ini aku berbeda pendapat dengan Via. Baiklah, aku mengaku. Dulu aku juga berpikiran sama seperti Via. Rumah nomor 13 pastilah seram, angker, dan dihuni oleh makhluk-makhluk dari dunia lain. Dan pikiranku itu diperkuat oleh film horor jadul yang kutemukan di rak milik tanteku. Film yang entah apa judulnya aku lupa. Namun lama-kelamaan aku menyadari bahwa nomor 13 tidak selalu menyeramkan. Anggapan itu muncul karena ditanamkan dari generasi ke generasi. Padahal rumah bernomor lain bisa lebih menyeramkan daripada nomor 13. Tidak percaya? Ini bukan omong kosong. Aku mengatakan ini karena mengalaminya sendiri. Sebenarnya keluargaku sudah lama tinggal di kompleks perumahan ini. Seingatku sejak aku berusia 7 tahun. Sekarang aku kelas 8 SMP. Berarti sudah sekitar 7 tahunan. Ya memang, belum ada apa-apanya dibandingkan Pak Sastro yang tinggal di depan rumahku itu. Beliau menetap di sini sejak kompleks perumahan ini dibuka, kira-kira 30 tahun yang lalu. Dan Pak Sastro baru berusia 25 tahun ketika itu, baru 1 tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Pak Sastro sering bercerita padaku tentang keadaan kompleks kami ini di masa-masa awal. Dan kata Pak Sastro kompleks ini dulu sepi. Sepi sekali malah. Masih banyak sawah dan kebun di sekitar kompleks. Kerbau dan kambing pun masih sering lewat di dalam kompleks. Dan katanya lagi, ketika itu baru 24 dari 60 rumah yang berpenghuni, selebihnya dibiarkan kosong. Karena pemiliknya lebih senang tinggal di pusat kota Bandung yang ramai dan dekat kemana-mana. Benar, kompleks kami ini memang terletak di pinggir kota Bandung. Bayangkan, sekarang saja masih dianggap pinggiran, apalagi 30 tahun yang lalu. Orang-orang bahkan sering menyebut daerah kami sebagai tempat jin buang anak. Sudah jauh, sepi pula, nggak ada pusat keramaian di sini. Namun itu dulu, zaman ketika orang tuaku belum bertemu. Kalau sekarang kawasan tempat tinggalku sudah ramai, pertokoan tumbuh di sepanjang jalan. Kantor cabang macam-macam bank,
sekolah, lembaga kursus, rumah sakit, perkantoran, restoran dan mal bermunculan di sini. Kemacetan pun menjadi pemandangan sehari-hari di pinggiran Bandung Timur ini. Benar, dari semula hanya 50 rumah di komplekku, sekarang sudah berkembang menjadi 400 rumah dan hanya 1-2 rumah saja yang tidak terisi. Namun satu yang tidak berubah, yaitu anggapan turun-temurun bahwa daerah ini adalah kawasan antah berantah. Sebuah tempat yang sangat jauh, yang oleh orang-orang di luar Bandung bahkan dianggap tidak benar-benar ada. Bahkan teman-teman Facebookku yang berasal dari luar Bandung tercengang waktu ku katakan aku tinggal di ujung Berung. Please deh, daerah mana pula itu? Begitu katanya. Mereka baru terdiam dan manggut-manggut percaya bahwa ujung Berung benar-benar ada ketika aku mengunggah fotoku yang berlatar belakang kantor kecamatan Ujung Berung. Akan kukabarkan pada dunia bahwa Ujung Berung benar-benar ada. Komentar Ayu, teman FB ku yang tinggal di Jogja. Lebay, buka saja peta kota Bandung. Nama Ujung Berung tertera jelas di sana. Balasku. Jika dari kota naik saja angkutan umum yang ke arah Cicahem, lalu sambung dengan angkutan umum yang mengarah ke timur, dan kalian bilang saja Ujung Berung ke Pak sopirnya, Pak sopir pasti mengangguk tanpa bertanya-tanya lagi. Kalian tinggal duduk manis lalu sampai deh di kawasan Ujung Berung. Benar-benar ada, nyata, ramai dan bahkan kadang macet. Lalu apa hubungannya dengan rumah nomor 13? Sabar, hubungannya ada kok, ada banget malah. Via yang penakut level 10 itu boleh saja ketakutan dengan angka 13. Akan sia-sia untuk meyakinkan Via bahwa angka 13 itu angka sial hanyalah tahayul. Bahkan di belahan bumi lain, angka sial bukanlah angka 13. Ada angka 7, 9, dan entah angka berapa lagi. Lagi pula angka yang diyakini sebagai angka sial oleh sebagian orang, bisa jadi malah merupakan angka keberuntungan bagi sebagian orang yang lain. Jadi, relatif sekali kan? Bahkan rumah nomor 13 di komplekku sama sekali tidak seram. Tidak pernah ada cerita aneh tentang rumah nomor 13 di sini. Tidak percaya? Tanya saja pada Pak Sastro tetanggaku itu. Rumah beliau kan nomor 13. Kalau berhantu, tentu sudah dari dulu beliau sekeluarga hengkang. Tapi nyatanya beliau malah betah tinggal di sana bahkan sampai puluhan tahun. Aman, damai, sejahtera, bahagia tanpa gangguan makhluk halus. Dan by the way, rumah yang seram di komplekku bukan nomor 13, melainkan rumah nomor 38. Jadi, begini ceritanya. Biasanya aku berlatih basket setiap minggu pagi. Namun minggu pagi saat itu latihan basket ditiadakan karena Kak Janu pelatih kami berhalangan. Saudara sepupu Kak Janu menikah dan Kak Janu bertugas menjadi pagar bagus. Mengingat kompetisi basket antar klub yang akan kami ikuti semakin dekat, sayang rasanya jika tidak berlatih.
Jadilah Kak Janu menawarkan berlatih hari Minggu sore hingga malam di Gor Merdeka. Dan sebagai informasi, gor ini berada di kompleks sebelah tempat tinggalku. Aku tidak perlu keluar masuk gerbang utama komplekku untuk tiba di sana. Lebih enak melewati jalan-jalan di dalam komplek yang lebih sepi, kemudian menembus ke jalan yang tidak terlalu jauh dari gor. Kalau lewat gerbang utama berarti aku mesti melewati jalan yang ramai dengan mobil dan motor. Dan aku tidak suka itu. Sebenarnya, akan lebih capek juga sih lewat jalan pintas ini untuk ke gor, karena jalanannya menanjak. Maklumlah, Bandung terutama tempat tinggalku berbukit-bukit, makanya jarang ada tukang beca di sini. Singkat cerita, jadilah pukul 5 sore itu kami mulai berlatih di sana. Dan setelah istirahat sholat maghrib kami melanjutkan latihan basket sampai pukul 8 malam. Namun, meski sering berlatih di Gor Merdeka, baru kali itu aku berada malam-malam di sana. Dan betapa terkejutnya aku ketika keluar dari gor, nampak kelap-kelip lampu kota Bandung di bawah sana tampak bagai lautan kunang-kunang. Indah tetapi sepi. Aku jadi teringat cerita Pak Sastro bagaimana sepinya daerah ini 30 tahun yang lalu. Siang saja masih sepi, apalagi malam hari seperti ini. Aduh, kenapa malam-malam sepi begini pikiran seperti itu malah singgah di kepala aku sih? Gumamku. Sontak, aku buru-buru membuang jauh-jauh pikiran itu. Singkat cerita, aku pulang bersepeda dengan Kiara melewati jalan pintas. Kiara tinggal satu komplek denganku, hanya berbeda blok. Kiara tinggal di blok A, sedangkan aku tinggal di blok B. Untuk pulang dari gor ke rumah, jalan pintas ini terasa lebih asik. Karena kalau berangkatnya menanjak, pulangnya kami bisa sering-sering meluncur tanpa perlu mengayuh pedal sepeda. Angin malam membelai wajah dan tubuh kami. Celana training panjang dan jaket yang kami kenakan tidak sepenuhnya melindungi kami, karena rasa dingin itu tetap saja menyusup masuk. Nampak jalanan kompleks sudah sepi walaupun jarum jam belum lagi menyentuh angka setengah 9. Mungkin karena tadi sempat turun hujan sehabis maghrib. Dan dingin-dingin begini memang jarang ada orang di luar rumah. Sepertinya semua orang memilih untuk bercengkrama di dalam rumah, karena lebih terasa hangat dan nyaman. Dan selama menyusuri jalanan komplek, hanya sekali-kali kami bertemu pedagang keliling, penjual nasi goreng, penjual sate, bakso, sekuteng, dan lainnya. Tidak terasa kami sudah sampai di blok C. Rumah-rumah di sini sama saja seperti rumah-rumah di blok lain yang kami lewati tadi. Tertutup rapat. Hingga kemudian akhirnya aku dan Kiara tiba di depan rumah itu. Ya elah, rumah yang itu gimana sih? Sudah malam begini kok gorden belum ditutup. Komentarku. Aku sendiri memang selalu menutup gorden rumah sebelum adzan maghrib berkumandang. Karena tak enak rasanya membiarkan gorden belum tertutup sementara lampu-lampu di dalam rumah sudah menyala. Lupa kali Nin, sahut Kiara. Lupa kok sampai jam segini, protesku. Tapi nggak apa-apa juga sih, jadi terang kan. Coba malam ini semua rumah lupa menutup gorden, kita kan jadi nggak kayak anak hilang di kegelapan malam begini. Gila, Kiara.
Iya kalau yang lewat cewek-cewek unyu kayak kita. Gimana kalau yang lewat malah penjahat? Apa nggak jadi inceran tuh, Ra? Isi rumah kan kelihatan jelas banget. Kasih kesempatan sama orang jahat itu mah. Kataku serius. Aku benar-benar serius. Ketika melewati rumah itu meski sepintas, aku tetap saja bisa melihat televisi dan laptop di dalamnya. Keduanya sedang menyala dan terlihat jelas banget dari luar. Lagi pula, apa penghuni rumah itu tidak tahu bahwa sudah beberapa kali warga komplek ini kecurian laptop? Kiara tidak menyahut, tapi tiba-tiba dia mengerem sepedanya. Aku yang terkejut jadi refleks mengerem sepedaku juga. Kenapa, Ra? Tanya aku. Min, rumah yang tadi belum nutup gorden itu nggak jauh dari depot air minum ya? Aku mengangguk sambil menatap Kiara, dan terlihat wajah sahabatku itu sangat serius. Apa Kiara mulai berpikir pendapatku tadi benar dan dia ingin mendatangi lalu menegur penghuni rumah itu? Pikirku dalam hati. Bukannya rumah itu kosong ya, Nin? Tanya Kiara. Aku tersentak, otakku berputar cepat. Astaga. Kiara memang benar kalau rumah itu kosong. Tapi aku yakin seyakin-yakinnya tadi aku melihat ada orang-orang yang sedang menonton TV. Bahkan ada juga yang sedang asik di depan laptopnya. Mungkin ada penghuni baru, Ra, dugaku. Namun, dugaanku tidak membuat Kiara menjadi lebih lega. Kayaknya belakangan ini aku nggak pernah lihat ada truk atau mobil box yang bawa barang-barang pindahan gitu deh, Nin. Jawabnya. Aku terdiam. Rumah Kiara terletak di jalan utama komplek. Dan mobil besar seperti yang disebut oleh Kiara itu pasti lewat depan rumahnya jika hendak menuju Blok C. Walaupun bisa saja mobil barang itu lewat ketika Kiara sedang di sekolah. Tanpa banyak bicara, Kiara memutar balik sepedanya dan kembali ke Blok C. Dia penasaran. Ketika kami tiba kembali di depan rumah itu, rumah nomor 38, rumah itu masih terang seperti tadi. Gorden merahnya masih belum tertutup, dan terdengar suara ramai dari dalam rumah. Nampak juga dari jendela kaca terlihat 4 orang dewasa asik menonton TV. 2 orang anak kecil duduk di depan laptop. Dia sepertinya main game sambil berteriak-teriak heboh. Rumah nomor 38 yang lama kosong itu kini terlihat sudah dicat baru. Dan kalau penghuni rumah itu cuma mereka berenam, pantas saja aku dan Kiara belum tahu karena tidak ada yang sebaya dengan kami. Setelah memastikannya, kami kemudian memutar sepeda dan mengarah pulang. Namun setelah sepeda berputar sempurna kami terdiam. Kami tercekat. Karena mendadak, rumah nomor 38 itu menjadi gelap gulita, tidak ada cahaya dan suara dari dalam rumah. Sepi. Sontak aku dan Kiara berpandangan. Karena rumah nomor 38 itu masih seperti hari-hari yang lalu. Bercat putih kusam, kayu pintu mengelupas, jendela kaca retak, pagar berkarat, dan daun-daun kering berserakan di halamannya. Bahkan samar-samar tercium aroma melati dari rumah itu yang semakin lama semakin menyengat yang membuat bulu kuduku meremang.
Sejenak aku dan Kiara membatu tidak sanggup bergerak sedikit pun. Namun kami akhirnya berhasil mengenjot pedal sepeda tepat ketika sesosok bayangan putih melayang dari dalam rumah. Dan jalanan yang menurun membuat kami melaju kencang, semakin kencang di gelapnya malam yang dingin ini. Begitulah. Nomor 13 tidak selalu menjadi nomor yang sial, karena bisa jadi itu nomor lain. Seperti yang aku katakan di atas tadi, bisa nomor 7, nomor 9, atau bahkan nomor 38. Dan ngomong-ngomong, aku gak bakal menceritakan pengalaman itu kepada Via. Via bisa pingsan di tempat kalau mendengar cerita tentang rumah nomor 38 yang berhantu. Tahu kenapa? Karena rumah Via juga bernomor 38.